Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Ya, di dalam melayani, sebaiknya kita melayani dengan segala kerendahan hati kita. Janganlah kita melayani oleh karena keharusan dan kewajiban saja, tapi marilah kita melayani dengan kesungguhan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali ibadah kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya rindu bersaksi. Saya beberapa minggu yang lalu mengalami suatu cemburuan firman Tuhan yang ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Isinya berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini bercerita ada tokoh Maria dan Marta. Pada waktu itu Tuhan malah menegur Marta, yang dimana dia sangat sibuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan malah menegur Marta. Ini sama dengan kejadian yang saya alami. Dulu sebelum saya mendapatkan kepercayaan untuk membawakan pujian di gereja, saya suka sekali mendengarkan pujian, bahkan bernyanyi dalam kepada saudara. Setelah saya mendapatkan kepercayaan itu, saya bersuka cita. Saya bernyanyi dengan mudah. Saya bernyanyi seolah-olah saya bisa semua pujian. Tetapi setelah waktu kemudian, saya mengalami kesusahan. Saya sulit untuk bernyanyi. Saya sulit untuk mendapatkan pujian, saudara. Bahkan mencari pujian yang cocok dan sejalan dengan firman Tuhan yang dibawakan pada hari ini. Dan beberapa minggu yang lalu, saya ditegur Tuhan lewat ayat ini. Tuhan berkata, Ferry, kamu bagus dalam melayani. Kamu bagus. Kamu bisa memberkati orang lain lewat suara. Tetapi, jika kamu bernyanyi hanya oleh karena kewajiban atau keharusan, kamu bernyanyi bukan oleh karena kasihmu kepadaku, lebih baik kamu berhenti. Waktu itu saya
kayak digampar. Tetapi beberapa minggu kemudian saya menemukan suatu jawaban. Tuhan tidak menginginkan saya berhenti, bukan berhenti untuk tidak melayani atau berhenti bernyanyi, tetapi Tuhan menginginkan agar saya saya kembali seperti yang dulu, agar saya bisa melayani dengan kasih, bukan oleh karena kewajiban atau keharusan, saudara. Dan dari situ saya bisa menerka bahwa kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah saksi yang bisa saya berikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Barulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Barulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani
hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Ini tugas kami Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk selalu rendah hati. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami Tuhan, sehingga kami bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang bahkan tersesat Tuhan. Sebab inilah tugas kami Tuhan. Yang dahulu ini adalah tugas-Mu, namun sekarang waktunya bagi kami untuk melanjutkan tugas ini Tuhan. Dan berikan keberanian bagi kami Tuhan, untuk dapat menyatakan kesalahan kami, untuk menunjukkan kekurangan kami Tuhan, sehingga kami dapat belajar melalui kesalahan dan kekurangan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami, dan juga menyertai para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online kita. Puji syukur pada Tuhan, saat ini kita masih bisa bertemu dan tentunya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai saat ini bukan karena kebolehan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan saja. Mari bersama-sama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita dengan satu pujian sukacita. Bersyukurlah sebab Tuhan Yesus baik dan selama-lamanya baik. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua memuji Tuhan. Bersyukurlah, kasih setianya tidak pernah berubah. memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
kesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Semua katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Mari sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Namun sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Jadi Sepertimu. Engkau setia Tuhan, takkan pernah meninggalkan kami. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu,
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, mancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku setulus hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, mancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, mancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, mancar
memancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, mancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, mancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau setia Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami di saat orang lain tidak dapat menolong kami Tuhan. Kerinduan kami ialah menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau ada dalam hati kami, dan kami ada di dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menjadikan hati ini sebagai kediaman-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan hati ini sebagai bait-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Bimbing setiap kami Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pada hari ini bisa tertanam dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan selalu buat beliau yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga beliau dapat dipakai lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menerima firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam minggu kedua bulan Mei tahun 2021. Kita tetap mendapat kesempatan dan kemurahan Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah raya dengan cara online.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang salah satu strategi di dalam mencapai kemenangan adalah ketaatan. Kita bisa mendapat contoh-contoh banyak dalam Alkitab mengenai perjalanan Israel menghadapi hambatan, peperangan, dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka itu gagal oleh karena ketidaktaatan. Nah, di dalam hal ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat oleh karena saat-saat ini kita seluruh dunia, termasuk negara kita Republik Indonesia ini, sedang berperang menghadapi pandemi COVID. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu bisa diekspresikan ketaatan kita kepada pemerintah. Oleh karena pemerintah adalah wakil dari Allah dan dia ada oleh karena Allah, dan dia diberi kewajiban untuk memimpin, menyelamatkan, mengamankan, memakmurkan, dan lain sebagainya terhadap bangsa dan negara. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kita umat Kristen untuk tidak taat. Dan juga kita menyadari bahwa kehidupan kita bukan hanya kita seorang diri, tetapi kita hidup bermasyarakat. Jikalau kita mau dengan rendah hati menjaga keamanan, keselamatan kita, maka itu pun juga berarti kita ikut menjaga keselamatan dan keamanan seluruh masyarakat di mana kita hidup di tengah-tengahnya. Jadi inilah, saudaraku, kita masih tetap di dalam keadaan semacam ini, dan pemerintah dengan serius menghimbau supaya kita tidak terlalu membuka diri sehingga kita mudah terpapar oleh pandemi ini. Ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Puji Tuhan, kita masih tetap diberi kekuatan dan kesehatan untuk kita boleh tetap berada di dalam rencana Tuhan. Pagi ini, saudaraku, saya ingin membawa suatu renungan bagi kita semua yang akan kita baca di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang pertama dan seterusnya, dan sebaiknya memang kita membaca satu perikop. Oleh karena Injil Yohanes ini memang benar-benar suatu Injil yang menyatakan keberadaan Kristus itu secara gamblang di hadapan orang-orang percaya. Dia tidak mengumpamakan sesuatu tentang dirinya, tetapi dengan tegas Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes ini, saudaraku, bahwa Dia, akulah roti hidup. Tidak seorang pun bisa hidup kalau dia tidak makan. Oleh sebab itu Yesus menampilkan diri sebagai roti hidup untuk dapat menghidupi orang yang membutuhkan makanan. Di dalam hal ini tentu lebih ditekankan pada kepentingan makanan-makanan rohani untuk rohani kita hidup. Kemudian Yesus mengatakan, akulah terang. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan terang. Oleh karena dengan adanya terang secara normal, maka manusia itu bisa beraktivitas dengan baik. Dan kemudian Yesus juga menyatakan dirinya, akulah pintu. Tidak ada seorang itu yang hidup tanpa pintu.
entah itu pintu apa. Tetapi pada umumnya manusia itu perlu masuk dan keluar melalui pintu. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Kemudian Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Nah, di dalam perjalanan kerohanian kita, saudaraku, kita perlu pimpinan. Maka Yesus menampilkan diri, "Akulah gembala yang baik." Dan gembala yang baik itu siap untuk mengorbankan jiwanya. Ini luar biasa, saudaraku. Dan juga Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan." Oleh sebab itu dia sebagai sulung dari antara orang yang bangkit dari orang mati. Dan dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan kemudian yang keenam, Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Orang hidup pasti membutuhkan jalan. Entah itu untuk kegiatan apa saja. Tetapi kita secara real kita membutuhkan jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, saudaraku, yang akan kita pelajari bersama hari ini, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Nah, ini satu perikop ini banyak keistimewaan, saudaraku. Jadi Yesus itu tampil dan dia tahu akan segala kebutuhan dari manusia, dan dia menampilkan diri secara gamblang dan real bahwa dia itulah yang memenuhi segala kebutuhan kita, terutama di dalam rohani kita, supaya kita boleh berjalan bersama dia dan mencapai tujuan akhir kita, yaitu kita boleh masuk di dalam kerajaan surga. Mari saudaraku, kita akan membaca Yohanes 15 dari ayat yang pertama. "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Nah, ini suatu keadaan yang Tuhan mau kita masuk di dalamnya, saudara. Untuk kita mengenal Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar. Kalau dikatakan ada pokok anggur yang benar, ini mempunyai suatu kontra, yaitu ada yang seperti pokok anggur tapi tidak benar, saudara. Nah, ini Tuhan mengingatkan supaya kita mengenali kebenaran itu. Kebenaran itu ialah di bawah pemeliharaan Allah sebagai Bapa kita. Ada bapak-bapak lain, saudaraku. Antara lain iblis, yang Tuhan pernah mengecam dan mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapakmu." Jadi di dalam hal ini, saudaraku, kita bisa mengenali pokok anggur yang benar itu, dan kita juga mengenali Bapa Surgawi sebagai pengelola dari pokok anggur kebenaran ini. Oleh karena apa? Setiap ranting yang tidak produktif, artinya ranting yang sudah tidak lagi menghasilkan oleh karena apapun penyebabnya, oleh karena sakit atau ada penyakit dan lain sebagainya, itu dipotong. Tetapi pemotongan di sini, saudaraku, kita harus mengerti bahwa pemotongan ranting yang tidak berbuah itu bukan untuk menghilangkan atau membuang sama sekali. Untuk hal ini, saudaraku, saya lihat di Google, di YouTube, bagaimana cara orang memelihara pokok anggur itu.
Memang ada bagian-bagian yang dipotong. Tetapi pada waktu saya perhatikan, pemotongan itu tidak pada pangkal ranting itu, tetapi seorang petani itu akan memilih dengan teliti, dan dia hanya memotong bagian-bagian dari ranting itu yang kelihatan ada penyakit, ada jamur yang menempel padanya. Allah kita ini Allah yang baik, saudaraku. Bapak kita ini Bapak yang baik. Dia tidak sembarangan membuang kita, tetapi dia mau yang tidak produktif itu akan menjadi sembuh, akan menjadi sehat, dan akan berbuah-buah. Tetapi yang ranting-ranting yang bersih, dia akan berbuah secara nyata dan lebih terpelihara di dalam petani yang luar biasa ini. Dan Tuhan selanjutnya mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mengapa kita bersih oleh firman Tuhan yang telah dikatakan kepada kita? Bukan firman yang ringan-ringan, saudaraku, bukan dongeng, bukan isapan jempol, tetapi firman yang menyucikan kita ini, saudaraku, adalah firman Tuhan yang cukup keras. Yang dikatakan kita pernah mendengar ini minggu lalu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi firman yang menyucikan itu semacam ini, saudara. Semacam ini. Oleh karena Tuhan tahu, jikalau tidak ada firman yang keras, maka anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya ini akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang lain yang menyesatkan perjalanan hidup rohani kita. Ayat 3 dari 2 Timotius 4 ini mengatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka lebih suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Saudara, hal ini telah disadari. Tuhan tahu apa yang akan terjadi apabila orang-orang yang percaya kepadanya ini tidak memperoleh asupan firman Tuhan yang keras. Tidak ada orang yang senang, saudaraku, kalau dinyatakan kesalahannya, apalagi ditegur. Biasanya malah membandel. Tetapi teguran itu akan berubah menjadi suatu nasihat yang disertai dengan kesabaran Allah untuk membuat kita menjadi insaf, dan kemudian kita diajari. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam fase pengajaran, saudara, maka pengajaran inilah yang akan membawa kita semakin kudus di hadapan Allah. Oleh pengajaran itu, saudaraku, maka Tuhan mengatakan, hendaklah engkau kudus, hendaklah engkau benar seperti Yesus itu benar, dan hendaklah engkau kudus seperti Yesus itu kudus, dan hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu itu sempurna. Itu suatu ajaran, saudara. Dan jikalau kita sampai kepada firman pengajaran itu, kita menjadi kenal arahnya. Kita tidak akan neko-neko, mau begini, mau begitu, tidak, saudaraku. Tetapi kita betul-betul tahu bahwa track kita itu sudah pas di hadapan kita, dan kita sudah mengerti apa tujuan hidup kita. Nah, saudaraku, kita akan melanjutkan di dalam Yohanes 15 ini ayat yang keempat dan seterusnya. Tapi saudara perhatikan,
saya akan sekaligus menggali apa yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudaraku, supaya waktu kita bisa mencukupi. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak akan dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa yang aneh, saudaraku, di dalam ayat ini? Saudara akan menjumpai perkataan tinggal. Di dalam satu ayat, saya lihat di sini ada 3 perkataan tinggal. Tinggal di dalam aku. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini di dalam satu ayat loh, saudaraku. Sudah ada perkataan yang sama. Padahal di seluruh nanti yang kita baca itu ada 10. Mari kita baca ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal 4 dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal 5 di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Luar biasa, saudara. Jadi arti tinggal ini, saudaraku, kita menyadari bahwa sangat ditekankan di dalam Yohanes 15 ini. Tinggal di sini, saudaraku, yang dimaksudkan ialah menyatu. Tidak ada gap antara kita dengan Yesus. Kita mempunyai suatu pemikiran dan perasaan yang sama kepada Dia. Kita akan menjadi satu perasaan, satu pemikiran di dalam kasih-Nya. Kita punya kepedulian sebagaimana Dia peduli terhadap manusia yang lain, terhadap sesama. Maka kita pun, saudaraku, sebagai carang-carang yang melekat kepada pokok anggur yang benar ini, maka kita mendapatkan suatu kesempatan. Untuk apa? Untuk kita berbuah-buah. Bukan buahnya sedikit, saudara, tetapi buah yang lebat. Hanya saja kita menyadari, saudara, mungkin oleh karena kerohanian kita kurang sehat dan lain sebagainya, maka ada guntingan-guntingan atau pemotongan-pemotongan ranting itu. Sejatinya petani yang mulia, yaitu Bapa kita, Dia tidak ingin membuang kita begitu saja, tetapi Ia ingin supaya kita mendapat kesempatan yang sama untuk kita boleh berbuah-buah lebat. Nah, kita sekarang akan menyusuri satu persatu, saudaraku,
dari apa yang sudah kita baca. Kita akan mulai lagi dari ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Tetapi kita akan mengambil beberapa pengertian dari dalam ayat-ayat yang kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini suatu warning, saudara. Bagaimana seringkali manusia itu merasa bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu oleh karena kemampuannya. Dan jikalau manusia ini tidak disadarkan, saudaraku, bahwa sejatinya dia itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau Allah itu tidak memberikan kesempatan dan memberikan modal hidup kepada manusia itu sendiri. Sehingga Tuhan memperingatkan keadaan kita ini. Untuk itu kita akan melihat di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-17. Yesus, firman Tuhan mengatakan, 1 Korintus 4:17 melalui Paulus, justru itulah sebabnya, bukan, ini salah catat. Jadi 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 mestinya. Di sana kita lihat dan kita baca, saudaraku, tidak apa-apa, kita lihat di situ 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sebab siapakah yang menganggap engkau itu begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi kita diingatkan, saudaraku, bahwa ranting itu tidak akan bisa berbuah sendiri jikalau dia tidak memperoleh suatu kesempatan dan pemberian itu dari Allah. Mengapa kita mengatakan bahwa kita bisa melakukan itu dengan sendirinya? Bukankah kita memperoleh semuanya itu dari Allah? Nah, kalau kita memangnya memperoleh itu semua dari Tuhan, ngapain kita bersombong? Tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam pokok anggur yang benar. Tinggal ini, saudaraku, mempunyai suatu arti yang luar biasa, yang tidak pernah tercabut, tidak pernah terpisah, tidak ada gap sama sekali, tetapi melekat, kuat, menyatu dengan Yesus, dengan pokok anggur yang benar. Maka kita akan berbuah dan melakukan segala sesuatu oleh karena kita mendapat dari Allah. Kemudian ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat di sini, saudara lihat. Pokok anggur atau pohon anggur, saya katakan, itu kita bayangkan bagus apa enggak bentuknya? Dia itu tidak punya kemampuan untuk berdiri sendiri, saudara. Yang mampu itu hanya pokoknya, hanya batangnya yang besar. Pokoknya itu dia bisa menancap di tanah dan dia bisa teguh berdiri. Tetapi saudara perhatikan, ranting-ranting itu, saudaraku, dia tidak punya kekuatan apa-apa.
Oleh karena dia memang pohon yang merambat, demikian juga kehidupan kita orang-orang Kristen. Tanpa ditopang dengan pokok anggur yang kuat itu, dan tanpa ada pegangan-pegangan untuk kita merayap, saudaraku, untuk merambat, maka kita akan jatuh. Di sana Tuhan memperingatkan kepada kita, jangan kita sombong. Oleh karena firman Tuhan, saudaraku, di dalam Yehezkiel 15 ayat yang ketiga, Tuhan memberikan suatu penjelasan kepada kita. Sampai di mana sih kegunaannya ranting-ranting itu? Yehezkiel 15 ayat 3 mengatakan, apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Apa bisa dibikin mebel? Apa bisa dibikin suatu perkakas dari pohon anggur itu? Tidak bisa, saudara. Useless, tidak ada gunanya kalau itu tidak berbuah. Oleh sebab itu Tuhan mewanti-wanti, jikalau kita ini sebagai ranting-ranting dari pokok anggur, maka Tuhan mengharapkan itu buahnya, bukan modelnya. Kalau modelnya itu, saudaraku, sudah dinubuatkan oleh Yehezkiel, tidak ada bagus-bagusnya, tidak ada kekuatannya, tidak ada gunanya, tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Apakah orang mengambil kayu dari pokok anggur itu untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Jangankan buat mebel, buat centelan aja tidak bisa, saudaraku. Tidak mampu. Oleh karena begitu rapuhnya, sehingga kita bisa mengetahui, saudaraku, bagaimana keadaan kita ini sebagai manusia. Kita boleh menjadi ranting-ranting dari pokok anggur yang benar ini, dengan satu tujuan bahwa kita harus berbuah-buah. Jikalau kita tidak berbuah-buah, maka sesungguhnya, saudaraku, kita ini tidak ada apa-apanya yang bagus, tidak ada apa-apanya yang berguna di dalam hidup ini. Hidup cuma sekali, saudaraku, dan kita mendapat kesempatan yang luar biasa. Ayat 5 kita ulangi, akulah pokok anggur, kamu rantingnya, dan siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan oleh orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini nasib ranting yang putus dari pokoknya. Dia tidak lagi tinggal di dalam pokoknya yang benar, dan ia sudah dipastikan dibuang keluar. Oleh karena dia menjadi ranting yang kering dan kemudian dikumpulkan oleh orang dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Ini mempunyai suatu pengertian yang luar biasa, saudaraku, bahwa jika kita terlepas dari Kristus, maka kita dengan cepat akan menjadi mengering. Nah, orang yang mengering ini bahasa rohaninya, saudaraku, orang yang tidak produktif lagi, orang yang mati rohaninya, yang perasaan dan pikirannya sudah tidak lagi menyatu dengan pikiran perasaan Tuhan, dan dia menjadi kering. Dia rentan terhadap orang-orang yang dikatakan dikumpulkan oleh orang, dikoordinir
oleh orang yang jahat, maksudnya. Oleh karena dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai kayu bakar, saudara. Ranting yang kering itu, orang-orang yang hati nuraninya sudah kering, sudah mati itu, sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, dikumpulkan, dikoordinir untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemfitnah, untuk menjadi orang-orang semacam provokator di mana dia berada di situ. Kita lihat orang yang terlepas dari sumber kehidupan akan menjadi ranting yang kering dan mudah terbakar. Dia dibuang sebagai sampah, tetapi ada yang mengkoordinir orang-orang yang jahat untuk dibentuk menjadi pemfitnah atau menjadi provokator. Hati-hati, saudara. Jikalau kita tidak mengerti dan kita menganggap bahwa kita tidak perlu di dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita terbuang dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Amsal Sulaiman pasal 26 ayat 20 mengatakan, bila kayu bakar itu habis, padamlah api. Bila pemfitnah itu tidak ada, redalah pertengkaran. Mengapa di dalam persekutuan gereja Tuhan yang seharusnya tempat yang damai, tempat yang sejahtera di dalamnya, tetapi masih ada pemfitnah, masih ada pertengkaran? Oleh karena di dalamnya ada ranting-ranting, ada Kristen-Kristen yang sudah terlepas dari pokok anggur yang benar, dan dia menjadi kering, punya potensi untuk mudah terbakar dan dibakar. Ayat 21, seperti arang itu untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar dan panasnya perbantahan. Akan menjadi masalah, saudara. Akan menjadi masalah di dalam persekutuan. Oleh sebab itu Tuhan sangat mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita terbuang seperti ranting dan menjadi kering, dan bisa dipengaruhi, diorganisir, dikumpulkan. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dia katakan. Hati-hati, saudaraku. Tuhan sudah memperingatkan kita. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Loh, ini suatu tantangan, saudaraku. Jikalau kita berada di dalam Yesus dan Yesus itu ada di dalam kita, maka Tuhan mengatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Hebat ya, saudara. Kira-kira saudara kalau ditanya gini mau minta apa? Macam-macam kan? Minta rumah yang bagus, minta mobil yang mewah, minta, kalau yang belum nikah, minta istri yang luar biasa, minta suami yang hebat, macam-macam permintaannya. Tidak salah, saudaraku. Tetapi itu akan menjadi tidak sedemikian jikalau Tuhan itu ada di dalam hati kita. Maka permintaan kita adalah suatu permintaan yang agung yang kita hadapkan kepada Tuhan. Kadang-kadang, saudaraku, di dalam berdoa ini kita juga bisa keliru-keliru, saudaraku. Makanya ada firman Allah yang mengatakan, kamu berdoa juga, kamu meminta, tetapi kamu salah berdoa. Mengapa? Karena di dalam permintaanmu itu, kamu
mendasari permohonanmu itu dengan hawa nafsumu, dan kamu hendak menghabiskan itu, memuaskan hati, memuaskan nafsumu. Oleh sebab itu, engkau tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena keluar dari janji Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau aku ada di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah, pasti kamu akan diberi. Tapi kalau permintaannya itu menuruti hawa nafsu, itu sudah pasti Tuhan tidak ada di dalam orang itu. Jadi kita tidak boleh ngomong bahwa aku ini sudah jadi orang Kristen, aku ini sudah minta berdoa, tapi aku tidak dapat apa-apa. Syaratnya belum cukup, karena Tuhan tidak ada di dalam kamu, kamu tidak ada di dalam Tuhan. Firman-Nya tidak ada pada kamu. Maka kamu mendasari segala doamu itu hanya dengan nafsumu. Dan Tuhan tidak menggubris permintaan-permintaan semacam itu. Soalnya ada loh saudaraku, orang ya beberapa tahun yang lalu ya, ini cukup terkenal ini. Orang itu seneng doa Yabes, diambil dari Alkitab loh saudaraku. Kalau sudah diambil dari Alkitab, siapa berani mempersalahkan? Dulu saya nggak ngerti, saya mengolok-olok, saya pikir wah doa Yabes, oh loh. Tapi setelah saya merenungkan, apa salahnya doa Yabes? Oleh karena firman Allah membela Yabes. Di dalam doanya, firman Allah mengatakan, Allah memberikan, mengabulkan segala doanya. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 mulai. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa? Nah ini harus kita tanya. Kalau Yabes ini bukan orang yang baik, orang yang berjalan bersama Allah, dia tidak akan mendapat kemuliaan dari saudara-saudaranya. Jadi Yabes ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nanti dulu saudaraku, pikir baik-baik. Nama Yabes itu diberi oleh ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ternyata Yabes ini saudaraku, di dalam masa kecilnya penuh dengan penderitaan. Dia adalah seorang pejuang di tengah-tengah penderitaannya. Namanya hanya disebut 2 kali di dalam seluruh Alkitab. Dan Alkitab tidak memberikan suatu keterangan yang berlebihan. Pikiran saya mungkin juga ibunya pada waktu melahirkan, ibunya bisa meninggal. Saya tidak tahu. Oleh karena ibunya mengatakan, aku melahirkan dia dengan penderitaan. Mungkin Yabes ini dilahirkan sebagai yatim piatu, anak yang terlunta-lunta, yang penuh perjuangan di hidupnya. Tetapi apapun keadaannya, firman Tuhan tadi menjelaskan, Yabes ini dipermuliakan oleh saudara-saudaranya. Berarti Yabes ini adalah orang yang sukses, orang yang pintar, orang yang bagus, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia adalah seorang pejuang bagi bangsa. Dan di dalam keadaan yang mungkin sangat dia butuhkan pertolongan Tuhan, maka Yabes ini berdoa kepada Allah. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Berarti dia ini orang yang memperhatikan Allah loh saudaraku. Dia berdoanya tidak ngawur. Dia berdoa kepada Allah Israel. Apa katanya? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
Oleh karena permintaan Yabes ini cocok, pas dengan segala kebutuhan keperluannya. Dia meminta ini bukan untuk berlebih-lebihan, tetapi dia membutuhkan itu untuk dia menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudaranya. Bukan orang yang egois. Kalau saja Yabes ini orang yang egois, saya yakin Tuhan tidak akan mengabulkan permintaannya. Tetapi seringkali orang Kristen itu kelirunya meniru Yabes ini doanya, tetapi tidak mau masuk atau menjalani penderitaan dan perjuangannya seperti Yabes. Kalau saja orang Kristen itu memangnya dia hidup, dia berani berjuang seperti Yabes, dia tidak salah untuk minta seperti Yabes. Tetapi kita orang Kristen, saudaraku, seringkali berdoa dengan doa-doa yang mau gampangnya. Oh, ini doa Yabes ini bagus, dan kemudian dikarangkan suatu lagu. Lagunya bagus lagi, dan saya kalau mendengar nyanyian itu, saya suka. Oleh karena saya mengerti bagaimana Yabes itu berkata-kata sedemikian. Oleh karena memang dia itu pantas untuk mengatakan dan memohonkan hal-hal yang semacam itu. Oleh karena dia banyak kenyang melewati penderitaan dan perjuangan, maka dia minta sesuatu kelegaan dari Tuhan, dan Tuhan mengabulkan itu. Lah kita mau niru-niru kayak itu, salah. Oleh karena kita belum menderita seperti Yabes. Tetapi ada doa yang lebih indah, saudara, yang saya baca di dalam Amsal 30. Amsal 30 ayat yang ke-7 mengatakan, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan engkau menolak sebelum aku mati. Siapa ini yang ngomong? Seorang yang mengaku dirinya sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang tidak ngerti apa-apa, tetapi dia hanya tahu bahwa dia harus memohon kepada Tuhan. 2 perkara saja yang dia ajukan. Ini luar biasa, saudara. Dan dia minta supaya itu menjadi realita di dalam hidupnya. Jangan berdoa sesudah mati, tetapi dia minta supaya ada realita di dalam masa-masa hidupnya sebelum aku mati, katanya. Apa itu? Ayat 8. Jauhkan daripadaku itu kecurangan dan kebohongan. 2 perkara ini loh, saudaraku, ini selalu bergandengan. Pemikiran itu bisa curang, hati itu bisa curang, mulut itu bisa bohong. Jadi Agur, orang yang minta ini namanya Agur bin Yake, anaknya Yake. Di dalam kebodohannya, kemanusiaannya, dia itu minta hal yang luar biasa. Dia minta supaya dalamnya ini, hati dan pikirannya ini, dan ucapannya ini jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Pernahkah kita minta seperti Agur ini, menjadi orang Kristen? Di dalam pikiran perasaan kita menyatu dengan Tuhan, dan perkataan kita yang menjadi realita dari pikiran perkataan, menjadi ekspresi dari pikiran perkataan ini, supaya tidak salah, menjadi orang-orang yang bisa bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Jauhkan kecurangan dan kebohongan.
Kecurangan itu pikiran dan hati, kebohongan itu dari mulut. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini orang yang orang Jawa bilang maton. Jadi orang yang berbahagia di dalam kecukupan, tidak serakah, dan juga tidak mau sampai dia itu miskin. Orang yang mau bekerja, orang yang menerima berkat dengan sukacita. Jangan berikan kepadaku miskin atau kaya. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Dia bekerja dengan cara yang halal. Dia bekerja dengan cara yang baik, yang normal. Dia tidak membohongi orang, dia tidak menipu orang, dia tidak melahirkan pikiran-pikiran yang buruk. Tetapi dia bekerja dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Mengapa anak-anak Tuhan harus mempunyai sikap sedemikian? Ayat yang ke-9 mengatakan, supaya jikalau aku ini kenyang, aku tidak sampai menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Ini orang yang fasik, saudara. Siapa Tuhan itu? Buat apa kita beribadah kepada Tuhan? Ngapain kita harus minta ampun? Ngapain kita harus minta tuntunan Tuhan? Itu adalah perbuatan-perbuatan orang fasik. Agur ini, saudaraku, mengatakan bahwa jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupanku. Atau kalau aku miskin, aku sampai mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini suatu permintaan doa, saudaraku. Satu permintaan doa. Supaya kita tahu, sekalipun Tuhan itu memberikan kepada kita suatu penawaran, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7 tadi, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tapi doa di atas segala doa, saudaraku. Yesus pribadi pernah mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, dan di dalamnya itu sesuatu yang komplit, saudaraku. Dia menguduskan Allah oleh karena dia merindukan hidup di dalam kekudusan. Dia merindukan kerajaan dan hukum-hukum Allah ini ada di bumi, oleh karena dia juga menginginkan kerajaan surga itu menjadi miliknya. Di sini, saudara, dan dia mau mengampuni orang yang bersalah, oleh karena dia tahu bahwa dia juga masih banyak kesalahannya di hadapan Tuhan, dan dia mohonkan supaya dia dilepaskan dari segala pencobaan penyesatan, dan dilepaskan dari segala tangan yang jahat. Ini doa yang luar biasa, saudara. Kenapa orang Kristen tidak berdoa seperti tuntunan dari Tuhan sendiri? Dan kebanyakan doa-doa dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah keperluan-keperluan jasmania. Dan itu kalau diterus-teruskan, saudaraku, orang-orang semacam ini punya potensi tersesat dan rohaninya tidak akan terbangun, dan dia tetap rohani kanak-kanak yang dia hanya meminta, membutuhkan, menghargai segala sesuatu yang sifatnya sementara, fana. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang semakin mendekatkan dia kepada Sang Khalik. Hati-hati, saudara. Betapa pentingnya kita menjadi satu di dalam Yesus. Ayat yang ke-8 dalam Yohanes 15, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid
muridku. Saya akhiri, saudara, bahwa hal-hal semacam ini, pengikutan kita kepada Tuhan mempunyai limit. Bukan Tuhan yang membuat limit, tetapi manusia itu sendiri yang bukan makhluk unlimited, tetapi makhluk yang fana. Suatu saat manusia itu akan mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan mewanti-wanti kepada kita. Mari kita dengarkan, saudaraku, apa yang dinasihatkan Tuhan. Jadi buah-buah itu harus ada. Terutama sebagai suatu realita bahwa kita berbuah, ialah kita ada suatu buah yang sangat indah di hadapan Tuhan, yang sangat memberkati kehidupan orang Kristen, yaitu buah pertobatan. Itu dulu, saudaraku, itu dulu. Jadi jangan macam-macam. Jadi buah awal itu adalah buah pertobatan yang bisa dirasakan oleh Allah, yang bisa dirasakan oleh sesama manusia. Orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, sebagai siapapun anggota rumah tangga. Kalau yang tadinya begitu brengsek tetapi bertobat, dan buah tobat itu bisa terlihat dan dinikmati oleh anggota keluarga, betapa indahnya keluarga itu, betapa bahagianya. Coba kita lihat di dalam Lukas 3 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular biludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang datang?" Ini teguran yang keras ini dari seorang nabi, Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-8, jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah itu dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini luar biasa loh, saudaraku. Pahit sekali perkataan ini. Jadi orang-orang Israel ahli Taurat, orang Farisi, yang menyangkakan dirinya itu standar anaknya Abraham. Wah, ini kesaktian keturunan, saudaraku. Kalau sekarang ini rame ini ya, jadi politik identitas itu. Kalau ini anaknya ini cucunya ini keturunannya ini dari terahnya ini menjadi orang-orang istimewa. Tapi di hadapan Tuhan tidak, saudaraku. Siapapun dia, orang Farisi, orang ahli Taurat, yang terpandang, yang dianggap suci. Nabi Yohanes Pembaptis mengatakan, engkau ini turunan ular biludak. Ada apa kamu kesini? Siapa yang ngajari kamu? Jangan kamu bilang kamu ini anaknya Abraham, turunannya Abraham. Tidak peduli. Nabi Yohanes mengatakan, kalau kamu keturunan Abraham, kamu menjadi bangga-banggakan dengan bahwa Tuhan itu bisa membuat batu-batu yang mati menjadi anak-anak Abraham. Betapa rendahnya itu orang, disamakan dengan kerikil oleh Yohanes Pembaptis. Tapi inilah firman yang kuat, teguran yang menyelamatkan. Dan kemudian ayat yang ke-9 mengatakan, kapak itu sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang, dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami lakukan?
Yohanes Pembaptis menjawab, barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membagikan dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada suatu hati yang berbelas kasihan. Diajarkan orang yang bertobat itu bukan orang yang egois hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mulai memikirkan, mulai berbagi dengan orang-orang di sekitarnya yang belum seuntung dia. Ini ajaran bagi orang yang bertobat. Ayat 12, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami berbuat? Yohanes Pembaptis menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ahli-ahli Taurat dan pemungut cukai ini, saudaraku, terutama pemungut cukai ini, adalah orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena dia menggunakan kekuasaan penjajah untuk menekan bangsanya sendiri, menagih lebih dari seharusnya. Dan itu diperingatkan oleh Yohanes, jangan kamu korupsi. Prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apa yang harus kami berbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan engkau merampas, jangan engkau memeras, cukupkan dirimu dengan penghasilanmu. Dan masih banyak, saudaraku, apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi buah-buah pertobatan itu harus nyata di dalam kehidupan tiap-tiap orang yang menjadi milik Tuhan, saudaraku. Sebagai ayat terakhir, saya ingin kembali kepada Yohanes 15. Ayat yang ke-16. Ini yang perlu kita sadari, bahwa segala sesuatu itu bukan dari kita, tetapi segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Apa tandanya dari Tuhan? Oleh karena pertama, Tuhan memperdengarkan firman-Nya. Jikalau kita mendengar dan kita memperhatikan, maka di sanalah firman itu akan mewujudkan suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kita sombong. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihi seorang akan yang lain. Jadi, saudaraku, jikalau kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa menghayati firman Tuhan, bahkan lebih jauh kita bisa menuruti, melakukan firman Tuhan, itu sesungguhnya, saudaraku, semata-mata adalah kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita bisa mengalami semuanya ini, jangan kita menyombongkan diri, aku bisa. Jangan, tetapi kita tetap menghormati kemurahan Allah. Dan yang ditegaskan pada pagi hari ini ialah menyatu di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar, tinggal bersama Dia. Jangan ada gap pikiran, perasaan, dan tindakan kita harus sinkron dengan apa yang kita melekat padanya. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan yang telah Tuhan tentukan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara semuanya, barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sebenarnya ada banyak poin, namun yang sangat membekas bagi saya pribadi adalah bagaimana
Kristus Yesus sebagai pokok anggur yang benar, dan kita merupakan ranting-rantingnya Bapak Ibu Saudara. Dan di Alkitab itu dicatat bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotongnya, namun ranting yang berbuah sebaliknya itu dibersihkannya supaya semakin berbuah lebat, supaya semakin berbuah lebih lebat lagi, dan yang akan nanti memberikan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita supaya kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita melekat di pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita dekat kepada Tuhan, karena dekat dengan Tuhanlah ada rasa tenang di dalam hati kita. Kita nyanyikan satu pujian, hanya dekat padamu rasa tenang hatiku. Perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama, sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar supaya ketika kami menjadi ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu, kami menjadi ranting yang berbuah dan bukan menjadi ranting yang tidak berbuah, karena ranting yang tidak berbuah akan dipotong, namun ranting yang berbuah akan selalu dibersihkan oleh petaninya dan akan semakin lebih berbuah dan semakin lagi boleh memberikan faedah dan bisa memberikan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kami juga belajar hari ini supaya kami melekat selalu, kami ada selalu di dalam pokok anggur yang benar itu, karena tanpa pokok anggur itu kami tidak akan bisa hidup. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyeringkan firman Tuhan ini, yang sudah berjerih lelah mengorbankan banyak hal, waktu, pikiran dan perasaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala kami di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, di dalam keluarga, di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati juga sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kami boleh melakukannya. Kami bukan hanya pendengar, namun menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman hari Rabu Bapak Ibu Saudara, tidak ada ibadah PA. Saya ulangi, hari Rabu tidak ada ibadah PA karena hari Kamisnya kita ada ibadah kenaikan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi, hari Kamis ada ibadah kenaikan Yesus Kristus, sehingga ibadah PA-nya tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti biasa juga hari Sabtu ada ibadah kaum muda, hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, dan paginya juga jam 8 ada ibadah raya seperti biasa. Dan saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap selalu mendengarkan firman Tuhan, karena dari situlah kehidupan rohani kita bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pengumuman yang pertama. Ingat, hari Rabu tidak ada ibadah PA, digantikan dengan hari Kamis ibadah kenaikan Yesus Kristus. Yang kedua, disertai dengan perjamuan. Disertai dengan perjamuan suci Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, yang kedua ada yang berulang tahun, yaitu Ibu Lian Chu dan juga adik Ethan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kedua anak Tuhan ini, kiranya kesehatan keluarga dan juga masa depannya diberkati oleh Tuhan. Dan pengumuman yang ketiga, yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang memang tergerak hatinya untuk mempersembahkan persembahan untuk renovasi gereja kita atau apapun itu, boleh langsung menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami siap selalu untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Ataupun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, pengen didoakan, yang sakit mungkin atau tokonya dibuka dan seterusnya, boleh langsung menghubungi saya pribadi, dan kami semua siap sedia melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya kita akan berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah mulai dari pujian sampai kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hati Tuhan. Tuhan layakkan kami, Tuhan mampukan kami. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan kami, kiranya Tuhanlah yang melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Walaupun ada banyak kelemahan di dalam diri kami ya Tuhan, di dalam penampilan kami, namun Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan, yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, di Jatiroto, di Lumajang, di seluruh tempat dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, keluarga, kesehatan, dan juga pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya juga ya Tuhan, bagi sidang jemaat Tuhan yang mengalami beban berat hari ini, ada di dalam masa-masa yang sulit, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melalui setiap proses yang ada. Jikalau ada sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami bersuka cita karena ada saudari kami, karena ada ibu kami, karena ada adik kami juga yang berulang tahun. Yang pertama adalah
berdoa bagi Ibu Liancu yang berulang tahun. Kami berdoa bersama-sama di masa kehidupannya ya Tuhan. Kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaannya, pelayanannya, anak cucunya dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang melindungi. Damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan ada selalu bagi ibu kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga berdoa bagi adik Ethan yang juga berulang tahun. Kami juga berdoa bersama-sama, kiranya di masa dia yang masih kanak-kanak tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi orang tua, cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan juga mencintai sesama. Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan kelak nanti menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian baik hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa juga selalu berdoa kepada Tuhan. Shalom dari kami di tempat ini. Shalom.